Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana sayyidash syuhur. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih merasakan nikmat Allah yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, lisan kita tak henti-hentinya memuji Allah dengan kalimat yang mulia, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai uswatun hasanah. Dan kita semua berharap mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Wabil khusus orang yang banyak-banyak bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI yang dimanapun Anda berada, di bulan suci Ramadan tentunya yang kita pikir bukan hanya bagaimana mengontrol agar tidak makan dan juga tidak minum, tetapi juga perlunya kita menjaga hal-hal yang dapat merusak amal ibadah kita. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersabda, sittatu asya'a tuhbitul a'malah. Ada 6 sesuatu yang dapat merusak amal ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Jadi, walaupun kita rutin baca Quran, sholat malam rutin, sedekah, zakat rutin, tetapi kalau 6 hal ini masih sering kita lakukan, baik di luar Ramadan ataupun di bulan suci Ramadan ini, maka seluruh amal ibadah kita akan rusak, runtuh, tidak ada yang tersisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang 6 itu? Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang dapat merusak amal ibadah seorang hamba, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang suka mengumbar aib saudaranya, yang suka menceritakan keburukan orang lain, kemudian keburukan itu disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Faliyadzu billah. Jadi kalau ada orang yang belum mampu mengontrol bicaranya, mengontrol hatinya untuk mengungkap keburukan orang lain, maka sebanyak apapun amalan yang mereka lakukan, maka itu tidak ada gunanya. Pahalanya akan runtuh dan tidak tersisa di hadapan Allah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terlalu banyak aib yang kita temukan sampai saat ini. Dan berhati-hati, kalau kita berdosa kepada Allah, maka mudah sekali caranya untuk membersihkan diri, cukup minta ampun kepadanya. Tetapi kalau kita punya salah kepada sesama manusia, pernah menceritakan keburukan orang lain, pernah memfitnah orang lain, maka tidak akan dimaafkan oleh Allah sebelum kita meminta maaf langsung kepada orangnya. Itulah makanya Nabi SAW pernah bersabda, dan ini pernah disampaikan kepada sahabat. Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Siapakah orang bangkrut nanti di akhirat? Maka para sahabat menjawab, la dirhamalahu, yang tidak punya uang. Kata Rasul, bukan. Itu bukan orang yang bangkrut di akhirat nantinya. Lalu siapakah ya Rasul orang yang bangkrut di akhirat nantinya? Orang-orang yang membawa pahala zakatnya, pahala sholatnya, pahala hajinya, pahala baca Qur'annya. Wa qad syatama hadza, wa qad dzalama hadza, wa qad daraba hadza. Tapi dia pernah menzolimi orang, pernah menceritakan keburukan orang, pernah menganiaya orang. Maka seluruh amal-amal ibadahnya tadi itu habis dikarenakan dipakai membayar utang amal. Makanya hati-hati, ini menceritakan aib orang lain ini sangat berbahaya sekali, pemirsa dimanapun Anda berada. Ini yang pertama. Yang kedua, apalagi hal-hal yang dapat merusak amal ibadah manusia, wa qaswatul qalbi, orang yang punya hati yang keras kepala, susah dinasehati,
Diberi nasihat, tidak mau mendengar. Diberikan masukan, tidak mau menerima masukan itu. Selalu merasa dirinya bahwa dialah yang paling terbaik di antara orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi." Apabila kalian mempunyai sifat yang keras hati, susah diatur, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam faddu min haulik." Maka tidak ada orang yang mampu berdekatan denganmu. Semua orang akan menjauh dari sisimu. Maka hati-hati, kendalikan hati kita. Bersihkan dari diri kita dari sifat penyakit hati yang begitu luar biasa. Keras kepala, keras hati, susah tembus nasihat. Oleh sebab itu, cara untuk membersihkan hati, mengobati hati kita yang keras ini adalah perbanyak zikrullah, perbanyak mengingat Allah, perbanyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, apa saja hal-hal yang dapat merusak amal ibadah seorang hamba? Wa hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Coba lihat, kita banyak melihat orang-orang di sekitar kita terlalu sibuk mencari uang, sibuk mengejar harta dunia, tapi mereka lupa ibadah. Lupa sholat maghrib, lupa sholat isya. Di waktu maghrib mereka kelelahan, di waktu isya mereka ketiduran, di waktu subuh mereka lambat bangun subuh, di waktu duhur kelelahan, di waktu asar sibuk prepare, persiapan untuk pulang ke rumah. Nah, ini orang terlalu cinta kepada dunia, tapi minim waktunya untuk belajar agama, minim waktunya untuk ibadah. Nah, ini juga hal-hal yang dapat merusak amal ibadah manusia. Tidak dilarang mencari uang, silahkan mencari uang. Karena memang kita dianjurkan untuk bekerja. Tetapi jangan sampai aktivitas dunia itu, mencari uang itu justru menghambat ibadah kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hal yang dapat merusak amal ibadah seorang hamba adalah waqillatul haya. Tidak adanya rasa malu yang kita miliki. Tidak malu ketika dia mengambil hak orang lain, tidak malu. Ketika dia melakukan maksiat, mereka tidak malu. Maka hilangnya rasa malu menjadi salah satu asbab runtuhnya amal kebaikan kita. Yang kelima, apalagi yang dapat merusak amal seorang hamba, wadzalimul la yantahi, kezaliman yang tidak ada batasnya. Pokoknya setiap hari dosa terus, maksiat terus, tidak ada niat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, yang keenam, hal yang dapat merusak amal ibadah seorang hamba adalah watulul amal. Terlalu tinggi cita-citanya, suka menghayal tapi kurang aktivitas. Hobi menghayal tetapi malas berikhtiar. Inilah 6 hal-hal yang dapat merusak amal ibadah seorang hamba. Maka jagalah diri kita dari yang 6 ini. Yang pertama, menceritakan keburukan orang lain. Yang kedua, mempunyai hati yang keras, susah dinasehati. Yang ketiga, terlalu cinta kepada dunia. Kemudian yang keempat, kurangnya rasa malu atau hilangnya rasa malu. Yang kelima, wadzalimul la yantahi, kezaliman tidak ada batasnya. Kemudian yang keenam, watulul amal, terlalu suka menghayal tetapi malas berusaha. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Dan insya Allah kelak keluarnya kita dari bulan suci Ramadan ini memperoleh gelar dari Allah Al-Muttaqun, orang-orang yang bertakwa, hingga bisa berubah menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.